Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam marketing, ada yang disebut dengan strategi STP dan strategi diferensiasi. Strategi STP dan strategi diferensiasi ini banyak sekali digunakan oleh berbagai perusahaan untuk pemasaran produk mereka. Contohnya dilakukan oleh dua perusahaan kecantikan terbesar dari Indonesia dan Korea. Lalu, apa saja perbedaan penerapan strategi STP dan strategi diferensiasi pada salah satu produk yang ada di kedua perusahaan tersebut? Saya, Nurhani Yunita Putri dengan NPM A10190014 akan membahas mengenai strategi STP dan strategi diferensiasi pada dua produk dengan perusahaan berbeda. Sebelum membandingkan strategi pada dua produk dengan perusahaan berbeda, saya akan menjelaskan mengenai apa itu strategi STP. Strategi STP terdiri dari segmentasi, targeting, dan positioning, di mana segmentasi adalah proses pembagian pasar menjadi segmen-segmen yang lebih kecil berdasarkan karakteristik serupa dari perilaku pelanggan, dan kemudian menentukan segmen-segmen mana saja yang akan dilayani perusahaan. Targeting merupakan proses penempatan dengan tepat perusahaan ke dalam segmen target market yang sudah dipilih sebelumnya. Targeting juga disebut sebagai selecting, karena pemasar harus memiliki keberanian untuk memfokuskan pada beberapa bagian pasar saja dan meninggalkan bagian pasar yang mungkin potensial untuk digarap. Dan positioning adalah tindakan marketer untuk membuat citra produk dan hal-hal yang ingin ditawarkan kepada pasarnya, berhasil memperoleh posisi yang jelas dan mengandung arti dalam benak konsumen. Selanjutnya, apa itu strategi diferensiasi? Menurut Kotler, diferensiasi adalah tindakan merancang serangkaian perbedaan yang berarti untuk membedakan tawaran perusahaan dengan tawaran pesaing. Strategi diferensiasi ini terdiri dari diferensiasi produk, diferensiasi personal, channel diferensiasi, dan diferensiasi image. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai profil perusahaan, produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut, analisis STP pada kedua produk tersebut, dan strategi diferensiasi yang dilakukan. Di sini ada profil dari kedua perusahaan, yaitu profil dari perusahaan Amor Pacific Corporation, di mana Amor Pacific Corporation ini didirikan oleh Song Seung-hwa pada tahun 1945 dengan nama Pacific Chemical. Dan Amor Pacific ini terletak di Yeosangu, Seoul, Korea Selatan. Amor Pacific juga merupakan perusahaan kosmetik terbesar di Korea Selatan. Amor Pacific lebih dari 65 tahun telah menghadirkan produk-produk kecantikan yang berkualitas dan terpercaya. Produk-produk tersebut sangat terkenal di banyak negara Asia. Selanjutnya, ada PT Paragon Technology and Innovation, di mana PT Paragon Technology and Innovation ini didirikan oleh Dr. Haja Nurhayati Subarkah HPT pada tanggal 28 Februari 1985. PT Paragon Technology and Innovation merupakan perusahaan kecantikan asal Indonesia yang bertujuan untuk menciptakan kebaikan yang lebih besar bagi masyarakat melalui inovasinya. Selanjutnya, ini merupakan beberapa contoh produk-produk yang dihasilkan oleh kedua perusahaan tersebut. Di sebelah kanan ada beberapa contoh produk naungan Amor Pacific Corporation, dan di sebelah kiri ada beberapa contoh produk dari PT Paragon. Dari beberapa produk tersebut, saya akan menggunakan produk Innisfree dari Amor Pacific dan Makeover dari Paragon sebagai perbandingan penerapan strategi STP dan strategi diferensiasi yang dilakukan oleh kedua perusahaan tersebut terhadap produknya masing-masing. Selanjutnya, di sini ada Innisfree dan Makeover, di mana Innisfree merupakan sebuah brand yang mempersembahkan seluruh manfaat alam Pulau Jeju yang kaya, menyediakan kecantikan alam dari hidup berdampingan dengan alam sambil mempertahankan keasliannya. Innisfree menawarkan berbagai produk, diantaranya make up, skincare, masker, hingga parfum. Sedangkan Makeover merupakan sebuah produk kecantikan yang memiliki beragam make up produk untuk wajah, mata, lipstik, dan alat-alat untuk merias wajah. Bisa dilihat di sini ada beberapa contoh make up. Sebelah kanan ada contoh make up dari produk Innisfree dan sebelah kiri ada contoh make up dari Makeover. Strategi STP pada produk Innisfree dan Makeover. Pada produk Innisfree, segmentasinya, konsep produk Innisfree merupakan segmentasi pada umur 20-40 tahun dengan kelas sosial menengah. Namun ternyata konsumen yang menggunakan produk ini tanpa batas usia. Targeting konsumen Innisfree adalah remaja, namun pada hasil penjualan diketahui bahwa konsumen Innisfree tidak hanya dari kalangan remaja saja, tetapi juga wanita-wanita kalir. Positioningnya, Innisfree sebagai kosmetik ramah lingkungan. Dengan adanya kata ramah lingkungan, masyarakat menganggap Innisfree sebagai produk green product.
Untuk strategi STP pada makeover, segmentasinya demografi penjualan makeover ditunjukkan untuk masyarakat yang mulai sadar dalam hal kecantikan. Lifestyle mempengaruhi dalam pembelian produk makeover. Targetingnya, penjualan makeover ditunjukkan untuk wanita yang berusia remaja sampai dewasa, serta yang memiliki beragam pekerjaan seperti dokter, makeup artist, eksekutif, pelajar, dan lainnya yang sadar akan kecantikan. Namun, semakin hari pengguna makeup semakin banyak, tidak hanya dari kalangan artis maupun orang tertentu saja, tetapi wanita yang duduk di bangku perkuliahan maupun sekolah saat ini banyak yang menggunakannya. Untuk positioningnya, makeover menawarkan dengan harga murah dan memberikan hasil dengan kualitas internasional. Makeover cukup unggul dibandingkan dengan produk kecantikan wanita lainnya seperti PHC. Untuk strategi diferensiasi yang dilakukan kedua produk tersebut, diantaranya diferensiasi pada Innisfree. Diferensiasi produk pada Innisfree adalah brand kecantikan alami ternama dari Korea yang menawarkan produk kecantikan yang terinspirasi dan dibuat dari bahan-bahan alami dari Pulau Jeju. Diferensiasi personal pada Innisfree hadir di 10 negara. Brand Innisfree ini telah disukai di seluruh dunia dan diakui karena inovasi kecantikan yang terjangkau di harga menengah. Channel diferensiasi pada Innisfree. Ada perkembangan teknologi promosi yang dilakukan oleh Innisfree, juga dilakukan di media sosial resmi yang dimiliki seperti Instagram, Facebook, dan website online. Pada laman resmi mereka terdapat informasi terbaru. Sedangkan diferensiasi pada Innisfree, adanya pengaruh beauty blogger terhadap brand trust pada produk kosmetik Korea Innisfree sehingga memberikan dampak positif terhadap Innisfree. Sedangkan strategi diferensiasi pada makeover, diferensiasi produk pada makeover, produk kosmetik makeover merupakan produk asli dari Indonesia. Produk dengan kualitas tinggi ini memiliki daya tarik tersendiri dan kualitas yang sudah diakui oleh banyak orang. Makeover merupakan salah satu produk yang digunakan dalam masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan jaminan akan kehalalan produknya. Diferensiasi personal. Produk ini sering digunakan untuk salon-salon kecantikan untuk membantu wanita tampil lebih cantik dan menarik pada acara tertentu. Channel diferensiasi pada makeover yang sering dipersepsikan sebagai produk dari luar kerap kali digunakan sebagai keperluan komersial seperti photoshoot, iklan, atau acara TV dan pada saat fashion show. Sedangkan diferensiasi image pada makeover yaitu dilihat dari tampilan model yang digunakan makeover. Seringkali menggunakan model dari luar untuk mempromosikan produk ini seperti Natasha Wickerman, sehingga kebanyakan konsumen beranggapan produk ini sebagai produk yang berkelas. Selain perbandingan strategi yang digunakan kedua produk tersebut, di sini ada contoh kasus repositioning yang pernah terjadi pada salah satu produk tadi, yaitu kasus repositioning oleh Innisfree, di mana Innisfree akhirnya buka gerai pertama di Indonesia. Ini bisa terjadi karena Innisfree bisa masuk pasar Indonesia, karena adanya dorongan minat masyarakat Indonesia terhadap produk-produk Korea Selatan. Ini disebabkan karena beberapa hal, entah memang kualitas produk dari Korea Selatan yang tidak kalah bagus dari produk yang sudah terkenal lainnya, maupun adanya pengaruh akan Hallyu yang menyebar di masyarakat, terutama para K-popers yang senang sekali akan gaya make up para idolnya yang terkenal dengan make up yang natural, sehingga banyak sekali masyarakat yang mengincar produk dari Korea Selatan. Agar Innisfree bisa bertahan di pasaran Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menjaga kualitas produk tersebut, selalu melakukan inovasi terbaru dan menyesuaikan tren yang sedang digemari oleh masyarakat. Sekian presentasi mengenai STP dan diferensiasi yang dilakukan oleh dua produk dengan perusahaan berbeda. Kesimpulannya, kedua produk tersebut memiliki target pasar masing-masing, terutama makeover memiliki target pasar khusus. Makeover menargetkan mereka yang suka dan profesional dalam hal make up. Walaupun Innisfree dan makeover merupakan produk dari negara yang berbeda dan perusahaan berbeda, tetapi keduanya memiliki kesamaan, yaitu kedua produk tersebut sama-sama produk yang menciptakan make up. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian nama perusahaan maupun produk. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.